siang menjelang sore, Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ini menarik sekali dari Pak Slamet. Tadi saya juga banyak belajar itu dari faktor touring ya. Kalau kami ini dari kontraktor, dari proyek, jadi lokasinya beda-beda. Pak Irfan mau di slide dari sana atau dari saya, Pak? Yang mudahnya aja, Pak. Mau dari Bapak, silakan. Mau dari saya juga boleh, Pak. Dari sana aja lah. Baik. Supaya nanti waktunya nggak molor. Baik, oke, saya lihat dulu. Oke. Sudah terlihat, Pak? Sedikit. Ya, di show aja, di show. Slideshow. Ya. Oke. Supaya Bapak Ibu kenal saya, ya itu fotonya ada di situ. Slideshow. Ya. Ya. Iya. Sudah. Ini foto saya ya, terima kasih. Ini saya ngomong sudah masuk ke new normal. Kami siap tidak siap harus siap. Jadi sedikit sharing untuk jasa konstruksi karena kemarin temanya produktivitas di saat pandemi ataupun di pasca PSBB. Ya, sekarang ini ngomongnya transisi. Dilanjut. Ya. Ada 3 hal yang akan saya sharingkan dari mulai awal PSBB, kemudian pelaksanaan, kemudian sampai pasca PSBB atau transisi. Jadi dari mulai administrasi, ada pelaksanaan maupun pasca transisi. Lanjut. Ya. Ini dari tahap administrasi. Ini yang paling pokok Bapak Ibu bahwa untuk menindaklanjuti atau membuat keputusan akibat pandemi ini yang tidak kalah penting ya tahapan administrasi kebijakan BOD. Kalau BOD-nya tidak punya kebijakan, tentunya kita juga tidak bisa jalan seperti tadi yang disampaikan Pak Slamet bahwa meskipun kita sudah pakai prosedur macam-macam, kalau kita top level juga setuju ya bisa jalan. Dari BOD, kemudian kita membuat ya tadi TGTPP pusat, yaitu terdiri dari HRD sama dari IHSE, artinya di tingkat pusat. Kemudian kita membuat lagi TGTPP di tingkat proyek, karena kebetulan beberapa proyek ada di Jakarta, ada beberapa proyek ada di remote di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa juga. Nah, dari sini kita sudah mendevelop prosedur sama dengan Pak Slamet tadi, yaitu mengacu dengan ketentuan dari pemerintah tentunya. Sehingga keempat hal inilah yang akan membantu kita ke new normal atau tatanan baru. Lanjut, Pak. Nah, ini foto-fotonya saja. Jadi dari manajemen menerbitkan kebijakan khusus, yaitu tentang situasi sekarang ini, kemudian kita juga mengadakan rapat dengan tim. Ini level kepala departemen, jadi TGTPP ini level manajer ke atas, jadi kepala proyek masuk, kemudian kepala bagian, kepala departemen juga sampai ke BOD. Kemudian kita sosialisasikan sistem kerja di PSBB seperti apa, termasuk kita masuk ke sistem WFH kemarin. Jadi kita sempat lebih dari 2 minggu, 3 minggu WFH, tetapi ini khusus ya head office. Ya. Kemudian di project tentunya mengikuti daerah setempat. Ada yang project di lockdown, seperti di Samarinda, oleh Universitas Bula Warman, di sana betul-betul ditutup, dan kemudian juga di Cikarang juga ada yang tutup, tetapi ada yang proyek memang berjalan, contoh project di Jakarta, itu juga ada yang jalan, ada di daerah juga. Lanjut, Pak. Nah, ini dari pedoman, tadi sudah dicontoh detailnya di Pak Slamet, saya tidak tampilkan karena 10 menit juga. Jadi intinya kita punya pedoman, punya SOP, yaitu untuk bagaimana penanganan apabila terjadi emergensi atau keadaan darurat. Kebetulan dari tempat kami juga ada terjadi yang positif, tentunya itu di karantina, dan teman-teman yang berhubungan dengan si pasien ini juga kita karantina juga secara mandiri.
Tapi alhamdulillah semuanya sekarang sudah sehat, sudah baik. Kemudian sosialisasi ini juga di proyek, ada proyek tempat kami ada proyek infrastruktur yaitu sipil ataupun di gedung. Jadi ada dua hal yang memang unik seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini tahapan pelaksanaan bekerja saat pemberlakuan PSBB tentunya social distancing. Nah, ini pelaksanaan semua bekerja dari rumah. Kemudian ada yang bekerja di kantor, jadi harus datang ke kantor. Kemudian rapat dengan klien. Dengan klien kebetulan kita tender, ada verifikasi dengan calon project itu kita lakukan tim, kita datang ke kantor, kemudian dari kantor kita melakukan conference dengan klien. Demikian juga sudah terjadi dengan BTS di saat readiness untuk 45.000, ini langsung dari rumah masing-masing. Di sana ada Pak Markus, ada saya, kemudian ada beberapa top manajemen yang ikut acara ini. Ini juga untuk level di pusat. Nah, ini pelaksanaan PSBB di proyek. Ada beberapa proyek ini di proyek bulan Juli. Jadi tahapannya sama dengan aturan pemerintah, pengecekan suhu, kemudian penyemprotan disinfektan di beberapa daerah di proyek, cuci tangan dan sebagainya. Beberapa foto memang tidak detail, tapi mewakili dari beberapa foto ini. Dilanjut. Lanjut, Pak Irwan. Ya. Dilanjut lagi. Nah, tadi di proyek. Apa ya Pak ya? Ada yang ini ada evaluasi. Mundur lagi, mundur. Ini foto-foto di proyek, Pak. Ya, tadi kan belum disampaikan ini. Ya. Ya. Jadi saat ini juga meskipun PSBB ini juga kita melakukan distancing. Padahal kalau mau proyek banyak orang, terutama untuk konstruksi. Untuk konstruksi ini banyak orang juga. Ya. Dari bekerja full, kemudian sempat kemarin karena tidak bisa pulang untuk beberapa di daerah karena ada lockdown atau PSBB di daerah masing-masing di luar Jawa, kita nggak boleh pulang. Dan kita juga bekerja. Demikian juga yang di Jakarta. Di Jakarta itu kerja itu kita karantina di proyek. Jadi dia makan di situ, kerja di situ, tidur di situ, tidak bisa keluar dari area proyek. Ini untuk menghindari terjadinya penularan dari luar ataupun dari dalam. Lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Nah, kemudian pada saat diperbolehkan kita berkantor, kami posisi ada di Jalan Pasar Minggu, kilometer 18 ke Kalibata. Nah, ini kita juga melakukan tes untuk memastikan bahwa karyawan di pusat juga aman. Demikian juga beberapa proyek juga melakukan rapid test di proyek sesuai dengan daerah tempat masing-masing. Lanjut. Nah, ini di kantor saat ini kita sudah coba juga. Kebetulan di kantor kita sekitar ada 100-an orang. Jadi bagian estimate kalau rapat dengan klien ya pakai online. Jadi kita tidak bisa hadir ke tempat klien, kita selalu by online. Demikian juga untuk pekerjaan di kantor. Kebetulan di tempat kami ini pakai kubikel, jadi kurang lebih 1,5 meter persegi per orang, sehingga itu sudah masuk di physical distancing. Tidak perlu kita bikin, ini memang teman-teman DGS yang sudah pernah mampir ke kantornya NKE ini sudah terbentuk. Demikian juga kemarin kita halal bihalal dengan BOD, karyawan ini juga online. Jadi dari pusat kemudian seluruh proyek, seluruh remote juga menggunakan halal bihalal lewat online. Demikian juga untuk tempat sholat kita juga sudah kita atur juga. Jadi kalau foto-fotonya tadi Pak Slamet banyak, ini saya tampilkan satu. Kalau makan kita tidak ada kantin, kita makan di meja masing-masing.
Kebetulan kami di lantai 20, sehingga sekali masuk ke lantai 20 dianjurkan tidak boleh turun sebelum jam pulang. Ya, kecuali memang ada tugas dari perusahaan. Ya, jadi ketentuannya sekali naik ke lantai 20 dan 21 tidak boleh turun sampai sore. Jadi makan ya harus bawa. Seandainya tidak bawa, kita minta tolong pada office boy untuk mencarikan makan. Jadi betul-betul kita menjaga situasi kondisi supaya kondusif. Dilanjut Pak Eko. Nah, ini pun kita coba sudah melakukan training tatap muka. Ini juga kapasitas seharusnya bisa 10, cuman tidak 6, seharusnya bisa 20, cuman 10, ataupun training yang sifatnya online, proyek. Ini yang mau tidak mau, betul kata Pak Slamet, budget yang harusnya sekali jalan, jadi 2 kali jalan. Nah, ini menjadi pekerjaan memang secara khusus. Demikian juga tidak memungkiri kejadian-kejadian cost otomatis akan bertambah. Ini ada beberapa proyek yang stop, ya. Kemudian ada beberapa proyek yang sudah mulai jalan. Ya, kita hanya bisa bersyukur sampai dengan hari ini tidak ada PHK besar-besaran di NKE, jadi masih tetap berjalan. Meskipun kita juga tahu dampak dari pandemi ini otomatis orang tidak berminat untuk beli properti. Apabila orang tidak berminat beli properti, otomatis developer juga tidak ada membangun properti. Nah, developer tidak membangun properti, otomatis kontraktornya juga nggak dapat pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang kita lagi bidik adalah di infrastruktur yang memang sudah ada seperti PLTM ataupun seperti PLTU yang ada di Cirebon, ini masih berjalan. Ya, tapi untuk beberapa pekerjaan memang menjadi tantangan kita membuat metode sedemikian rupa untuk bisa mengerjakan dengan situasi pandemi ini. Karena kita yakin bahwa kalau tadi Pak Slamet katakan beberapa alat tidak bisa di-remote, demikian juga di proyek. Apalagi proyek gedung itu paling banyak adalah tenaga kerja. Ini memang menjadi tantangan tersendiri buat kami. Satu, tidak boleh waktunya dibatasi untuk bekerja, jaraknya juga dibatasi. Otomatis secara metode kerja kita menurun gratis. Misalkan per hari bisa dapat sekian persen progres, otomatis tidak bisa separuh. Situasi seperti sekarang ini untuk ya dilanjut aja tidak apa-apa. Sehingga untuk memasuki era new normal ini memang menjadi tantangan buat kita. Satu, otomatis kita meningkatkan pengembangan SDM. Sekarang training ini banyak sekali gitu ya, dan training murah, lewat online seperti itu. Kita coba untuk mendevelop hal ini untuk membekali teman-teman supaya punya inovasi di metode kerja. Mau tidak mau metode kerjanya harus berubah. Yang tadinya mungkin gigi 4 ngebut gitu ya, sekarang hanya gigi 2. Tadinya kecepatannya mungkin 120, sekarang kecepatannya 50-60. Saya yakin industri yang lain juga sama. Nah, kemudian kita juga coba masuk ke inovasi teknologi informasi. Entah itu khususnya kalau di tempat kami untuk pelaporan, kemudian akunting, kemudian keuangan, ini sudah kita coba dengan sistem informasi akuntansi untuk proyek. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, tentunya bagaimana dengan proyek ke depan? Ya, tentunya kita harus selektif juga. Jangan sampai kita dapat proyek tetapi dari owner tidak meneruskan proyeknya karena situasi. Sehingga ini juga jadi kendala buat kami di saat kita sudah melangkah mobilisasi alat, mobilisasi pekerja, ini juga menjadi kendala buat kita juga. Jadi betul-betul selektif, meskipun kita juga merasa kita butuh proyek, kita butuh pekerjaan. Tapi kembali lagi, proyek ini juga bisa berhenti di tengah jalan. Nah, ini menjadi tantangan memang, tapi kita yakin di setiap tantangan ada peluang. Ini ISO yang terbaru versi 2015-2018 juga bahwa ada
ada risiko juga ada opportunity, kita memastikan di sana. Itu saya kira untuk sharingnya dari saya. Kalau ingin diskusi atau ngobrol-ngobrol lebih banyak juga boleh, ini ada kontak saya ataupun lewat IPS. Itu yang menjadi tantangan kita ke depan. Mudah-mudahan pandemi ini berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Biasanya acaranya Pak Hengki ini kita nongkrong-nongkrong nih. Ya, kita sambil ngopi-ngopi gitu kan. Karena kita ngopi-ngopi sendiri. Ngopi sendiri, Pak. Demikian kira-kira Pak Hengki dan Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Baik Pak Wasito, terima kasih Pak. Silakan Pak Hengki. Ya, baik, terima kasih Pak Wasito.